Saya tinggalnya di Bekasi. eh, Biasanya Nah, jadi itu saya tanya aja Bu Ida ya. oke. Nah, Bu Ida ini background-nya apa sih? Saya seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Tapi banyak aktivitas kegiatan hari-hari itu ya jualan gitu loh. Tuh, jualan apa Bu Ida? Macam-macam sih, ada bisa online, kadang offline. Jadi tergantung dari sesuai pesanan, tapi itu hampir setiap hari intensitas. Jadi dari pagi sampai malam. Jadi otomatis kegiatan hari-hari itu tinggi sekali gitu loh. Gitu. Berarti kerjanya benar-benar nonstop gitu ya? Iya. Nah, kerja nonstop itu dari mulai usia berapa tuh Bu Ida? Ya kalau dari 97 sih udah mulai kerja ya. Dari 97. Ya, 97 saya tuh udah dikirim ke Ambon. Itu pertama kali tugas saya keluar kota untuk ngurusin anak-anak jalanan. Oh, luar biasa. Jadi dari usia 97 sudah tahun 97 berarti. ya 97. Berarti tahun 97 sampai tahun 2002 itu kan enggak, saya tahun 97 itu saya sampai ke 98. Nah, itu saya di Ambon, tugas di luar sana, itu hari-hari tuh intensitasnya tinggi sekali gitu loh kerjanya. Jadi otomatis semua kegiatan kan ada di situ ya. Nah, pada saat itu tuh saya udah mulai merasakan sakit-sakit di kaki, tapak kaki, tapi belum mengetahui sakit saya tuh apa gitu loh. Karena dulu tuh kalau mau periksa ke dokter, ke rumah sakit tuh takutnya nanti ketahuan penyakit ini, nanti ketahuan penyakit itu, jadi nggak pernah berani gitu kalau untuk berobat. Setuju sih, sebenarnya banyak dari kita yang ngerasa kayak gitu ya Bu Ida ya, karena saya nggak tahu apa-apa, daripada nanti diagnosa sakit saya malah kayak kepikiran gitu ya. Berarti dari dulu awal mulanya kalau di sini kan yang bikin mungkin teman-teman banyak mau denger cerita gitu ya, Bu Ida di poster itu kan sakitnya tuh sampai dimasukin selang di hidung dan lain-lain. Berarti itu awal mula bisa sakit seperti itu tuh dari karena kerja gitu ya, kalau saya bisa simpulin Bu Ida. Bisa jadi dari kecapean dulu-dulunya ya, karena tinggi intensitas kerjanya, terus dari pola makan juga, makan yang nggak sehat, terus makannya juga nggak teratur, karena kalau udah sibuk tuh biasanya saya sampai lupa makan gitu. Jadi itu tuh sampai ya nggak peduliin sendirilah gitu, ibaratnya yang penting kerjaan selesai gitu loh. Saya lebih mengutamakan kerjaan ketimbang saya memperhatikan makanan atau apa gitu. Jadi dulu itu intinya yang penting cuan gitu ya. Tapi badan sendiri dirasa pasti gue kuat lah gitu ya. Gak akan pikiran kayak bakal sakit sampai kayak gitu ya Bu Ida. Nggak sampai kepikiran ke sana. Oke, yang saya lihat di poster itu kan ketulis bahwa 1 tahun Ibu Ida nggak bisa bangun gitu ya, terbaring di tempat tidur. Itu gimana tuh awal mulanya, kan nggak mungkin langsung seperti itu gitu. Awal mulanya itu tadi dari sakit kaki dulu. Nah, terus menyebarnya tuh gimana tuh Bu Ida awalnya? Itu tuh lama-lama karena intensitas saya kan hari-hari kalau ngurusin anak jalanan itu kan setiap hari keluar gitu ya. Terus belum lagi kerjaan yang lain setelah dari yang ngurusin anak jalanan. Nah, itu tuh yang saya rasakan setiap itu di tubuh saya itu nyeri terus di sekitar punggung, terus kaki, tapak dan betis gitu loh. Semua itu saya rasain sakit, tapi tetap aja saya masih lakonin tidak mikirin kalau saya sakit itu gitu loh. Nah, ketika dari tahun ke tahun itu terus berlanjut, klimaksnya itu pokoknya dalam hampir 10 tahun tuh saya udah masuk sampai tiga kali UGD. Itu yang dirasain 10 tahun itu saya masuk UGD, itu yang dirasain itu sekitar daerah perut. Jadi perut tuh kayak dipelintir, rasanya tuh pelintir, nyeri, dan itu sakit banget gitu loh. Dan itu bisa-bisa tiba-tiba pandangan kita tuh gelap gitu loh. Pandangannya gelap, terus jadi nggak fokus, nggak ada, terus sekeliling tuh udah pokoknya kita kayak ini masih ada apa enggak gitu loh. Dan itu selalu terjadi selama 3 kali, tapi jaraknya itu tidak
apa ya, maksudnya lama gitu loh, Oh, jaraknya dia lama. jadi kumulasi gitu ya, Bu Ida ya? Nah, Nggak langsung ngerasain sakit yang parah, tapi itu akumulasi sedikit, iya, sedikit dicuekin, sedikit nah dicuekin gitu ya? nah saya tuh salah satunya tuh ada, GERD, asam lambung kan. Nah itu tuh udah lama banget gitu loh, udah lama banget dan itu kalau setiap sakit, ya salah makan sakit, pikiran sakit, stres gitu kan, itu perutnya yang selalu melilit gitu loh. Oke oke. Berarti, teman-teman dari sharing Bu Ida yang baru sebentar ini juga boleh jadi catatan ya buat pengingat buat kita semua. Jadi kalau udah ada kayak merasa salah sedikit gitu di badan, itu udah harus hati-hati gitu. Jangan sampai kayak Bu Ida yang udah akumulasi 10 tahun ya, Iya, Bu Ida 10 ya? tahun tuh saya, ya artinya ya masuk UGD sampai 3 kali lah gitu loh. Ya karena kerja yang terlalu, kalau saya hitung tuh sampai 24 jam tuh sampai saya kadang enggak, ya begadang atau apa gitu ya, sampai bela-belain kayak gitu. Nah terus, selain itu saya juga, eee, dari yang sakit itu ketahuan di tahun 2012, itu tuh saya, divonis untuk, operasi, ketahuan ada kista. 2012. Ketahuan ada kista gitu. Sebelumnya ya reaksinya itu yang perut-perut dipelintir tadi. Nah itu saya udah mulai beraniin tuh, udah mulai beraniin periksa USG, USG abdomen, tadi selalu tuh bukan USG abdomen, USG biasa dulu. Dari USG biasa, semua, dokter tuh bilang, "Oh ini perut ibu tebel," katanya gitu kan, perutnya tebel. Jadi nggak pernah kena tembus, tapi ketika dibilang, "Coba USG abdomen," ketahuanlah miom. Tapi saya kan selalu nggak mau dengan satu rumah sakit, biasanya saya option lagi ke rumah sakit yang lain baru ketahuan kista. Nah dari kista itu akhirnya saya operasi, di situlah saya baru ketahuan saya ada gula, gitu. Oke. Nah, Bu Ida kan sempat share ya, foto-foto gitu kan. Nah, saya sempat lihat foto Ibu Ida itu, berarti terparahnya akhirnya itu setelah di tahun berapa? Sampai Bu Ida ngerasain benar-benar kayak, karena saya dengar ya, ini saya belum dengar detailnya juga, tapi saya dengar Ibu Ida tuh sampai drop banget gitu ya. Nah, Iya. itu tuh awal mulanya benar-benar drop itu saat tahun berapa dan keadaannya kayak gimana? Ini, waktu Covid awal tuh Wuhan ya, tahun 2000, pokoknya 2019 ya, 2019 ya kalau nggak salah. Nah itu tuh saya sempat kena Covid, yang pertama itu. Nah di situ saya tuh memutuskan tadi awalnya karena dokter bilang, ketahuan saya dibilang, "Bu, ini karena Ibu sudah ada gula, Ibu ketahuan ada batu empedu," katanya gitu kan. Batu empedu tuh kecil, tapi karena dokter bilang, "Masih belum apa-apa, nggak apa-apa," jadi saya nggak operasi. Nah tapi makin hari makin ke sini terus, itu, makin membesar si batu empedunya itu. Nah tapi saya selalu ngeluh sama dokter gini, "Dok, sakit banget ini Dok, punggung saya nggak kuat." Dari punggung sampai ke belakang itu sampai dokter akhirnya, bilang, "Oh ini kena saraf kejepit." Coba saya rujuk saraf kejepit tadi awalnya juga gitu kan. Itu udah ketahuan dari batu empedu juga, cuman karena saya keluhannya ada gula, itu dibilang ada neuropati, ada saraf kejepit, akhirnya dirujuklah ke ortopedi, ke macam-macam saraf itulah. Tapi sudah berapa kali itu sempat mau disuntik, karena dengar dari pasien kalau disuntik mah cuman ngilangin sebentar gitu loh, dia bakalan timbul lagi rasa sakitnya. Tapi dari situ saya tuh kan takut dengernya ya, kalau cuman suntik cuman sebentar ngapain, akhirnya saya tuh nggak teruskan lagi ke ortopedi dan saraf-saraf itu. Saya nggak teruskan, nah terus dari situ baru ketahuan, eee, dari batu empedu tadi semakin membesar, "Bu, ini mau nggak mau Ibu harus operasi," katanya gitu kan. "Nggak mau Dok," saya bilang begitu kan, "apa nggak bisa dengan cara lain?" Saya bilang gitu, "Saya takut banget ini," saya bilang gitu kan. Terus, "Ya nggak bisa," kata dia gitu, "emang salah satunya emang harus dioperasi," kata dia gitu kan. "Entar dulu deh Dok," saya itu sampai saya tuh selain ngeluh sakit itu tuh pokoknya entar dulu, sampai masuk, sebelum Covid. Nah pas begitu saya bilang, "Oke, iya," ternyata syarat dari masuk rumah sakit itu kan, harus periksa,
tes ini swab ya. Dari situ ketahuan COVID. Nah, terus masuklah akhirnya isolasi, baru dari situ ketahuan lagi paru-paru apa gitu loh. Tapi masih dibilang aman gitu loh, masih dibilang aman. Terus udah itu nggak apa-apa ini kok Bu, kata dia gitu. Udah oke semua, kata dia gitu kan. Ya udah, syarat dari operasi itu kan harus 3 kali negatif di rumah sakit yang ini ya, yang saya pergi itu harus negatif 3 kali. Jadi saya masih harus nunggu tuh. Nah, akhirnya dari situ baru saya bisa operasi itu di 2020 itu di bulan Desember, awal Desember 2020. Ya, Oh, ya saya operasi. kemarin ada foto hasil operasinya ya. Mungkin saya sambil kasih lihat foto-fotonya ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga lihat perjalanan Ibu Ida seberapa parahnya waktu itu. Kita lihat ya. Sebentar saya bantu share ya. Iya, makasih Jadi ya Hana. di tahun 2020 Desember ya. Iya, Desember. Nah, itu awal bulan itu saya baru mulai masuk operasi. Ini ya berarti ya. Ya. Berarti ini awal mulanya lah. Bu Ida juga ketemu batu empedu. Nah, ini terus, udah harus masuk patologi kan. Gitu. Nah, terus saya ngeliat foto-foto lain. Nah, ini yang Ibu share dari ya. Operasi batu empedu itu ketika jalan masuk 3 minggu itu tuh perut saya tuh lama-lama semakin membesar gitu loh. Semakin kok kayak kenceng gitu loh. Hasil operasinya kok nggak kering-kering gitu loh. Jadi ini malah jadi perut membengkak itu setelah operasi batu. Iya, setelah dari operasi batu empedu itu tuh nggak kering-kering gitu. Akhirnya saya pergilah tuh di minggu ketiga itu, ini pada saat lagi kontrol nih, ngasih tahu ke dokter, "Dok, perut saya kok kenapa sakit dan tegang begini," dan itu sudah untuk ngomong tuh udah sesek. Nggak seperti kayak gini, kalau sekarang kan ada energinya keluar ngomong. Luar biasa. Kalau waktu itu tuh untuk buat ngomong aja tuh susah sekali, sampai sakit. Ya. Saya bilang, sampai dokter bilang, "Udah Bu, nggak apa-apa, nggak usah ngomong," katanya gitu kan. Maksudnya kasihan Ibu daripada ngomong gitu. Ya udah, terus bilang sama suami, "Pak, Ibu kayaknya udah nggak bisa pulang lagi, harus kita opnam karena biar observasi." Akhirnya masuklah observasi. Nah, pada saat observasi itu dokter sih bilang, "Bu, nanti masuk selang." Nah, saya karena merasakan lagi sakit, pikiran saya tuh nggak ada ke selang, nggak ada apa, cuman iya-iya aja gitu loh. Jadi pas begitu sampai dimasuk di UGD-nya itu, langsung susternya itu ngasih selang. Saya kan kaget, maksudnya, "Apaan nih Sus?" Saya bilang begitu kan. Ini ya, "Ini Bu, masuk dari hidung ya Bu," kata dia gitu kan. "Oh nggak dibius ya?" Saya bilang begitu kan. "Oh nggak dibius," saya bilang. "Enggak," kata dia gitu kan. "Jadi Ibu nanti bantu telan aja, saya colok, Ibu bantu telan." Itu tuh saya luar biasa takutnya. Pada saat itu hampir mau kabur, tapi saya nggak bisa kabur. Gimana caranya coba? Saya mau kabur, tapi perut saya juga udah nggak bisa bangun. Akhirnya saya, "Nggak usah deh," saya bilang, "nggak usah pakai ini," saya bilang gitu kan, "nggak usah pakai selang-selang ke hidung." "Nggak apa-apa, karena ini biar ketahuan dalam perut itu Ibu itu adanya apa," gitu loh. Terus apa yang Bu Ida rasain di saat itu gitu kan? Bu Ida kan tadinya orang yang takut untuk ngecek kesehatan. Iya, Ternyata kok jadi kayak begini? Kok jadi malah ketahuannya jauh banget kayak begini. Nah, terus itu masuknya itu dari hidung sampai ke dalam perut pusar itu. Panjangnya segitu selangnya. Ya? Iya, jadi begitu dicolok ke hidung, teken, saya telan, teken, telan. Itu saya dipegangin sampai 4 suster, tangan kiri kanan. Karena saya udah berontak, karena kan dia kalau goyang-goyang gitu kan malah makin tambah tambah sakit kan. Jadi Ibu mendingan tenang, kata dia gitu. Tapi gimana ya, saya juga udah panik pasang itu, saya bilang gitu kan. Nah, itu pulihnya berapa lama tuh setelah operasi dan setelah hidung ini? Singkat cerita maksudnya hidung ini kan 24 jam. Lama? Hidung ini 24 jam karena kan dia harus puasa ya. Jadi biar ketahuan dari cairan yang keluar di dalam di bawah itu tuh kelihatan cairan keluar, takutnya kan dari paru-paru atau dari ginjal, jantung gitu kan. Jadi ternyata kata dokter, "Oh Bu, ini nggak apa-apa kok, ini cuma hanya asites." Asites tuh artinya penuh cairan aja. Nah terus kalau gitu Ibu ketahuan tuh saya dari hasil observasi
ternyata protein albumin saya tuh rendah. Rendahnya Ini tuh sampai 2,5 waktu itu rendahnya. Harusnya kalau normal itu sekitar sampai 5, 3,5 sampai 5. Nah, saat itu dokter langsung bilang, "Bu, ini harus transfusi albumin. Harus transfusi albumin Ibu 3 ampul aja. 1 ampul itu kan 100 ml. Ini harganya 3,5 juta," kata dia gitu kan. Ini yang menyampaikan si suster ya. 3,5 juta, jadi selama Ibu 3 hari berturut-turut. Tapi saya belum iyain waktu itu, karena uang segitu juga kan besar juga buat saya. Nah, terus akhirnya saya tanya option ke dokter, kalau misalnya kita beli di luar bagaimana gitu. "Oh nggak apa-apa," kata dia gitu kan, "kalau di sini emang nggak cukup uangnya, nggak apa-apa beli di luar." Tapi begitu saya cek ke Pramuka, ternyata harganya juga sama, sekitar 2 sampai 2,5 juta. Nah, Jadi luar cuma biasa. selisihnya 1 Kalau juta. udah sakit obatnya benar-benar mahal-mahal banget ya Bu Ida ya. Iya. Nah, Nah, ini terus ada selanjutnya foto ini kan 3 nah April. Ini kan nah operasi bulan Desember. heeh. Apa Jadi yang terjadi? selama perjalanan itu tuh, belum ada solusi apa-apa. Jadi dari hasil ketahuan Obat aja ya? heeh, cuma obat nyeri, belum ada obat untuk keluarin pipis. Jadi Oh. cuman satu-satunya dokter bilang, "Ibu harus makan protein yang banyak," kata dia gitu. Karena tadi saya kan dari yang ampul tadi itu, nggak ini ya, nggak saya transfusi tadi saya nggak teruskan. "Ada nggak option lain, Dok?" Akhirnya dia bilang, "Nggak apa-apa, ada minum obat, Ibu minum obat yang protein," kata dia gitu kan. Tapi itu pun saya harus beli dalam 1 bulan itu, eee, 6 sampai 7 box. 1 box-nya itu sekitar 225, ada yang 220 gitu loh. Jadi saya minum itu sampai sehari itu untuk proteinnya aja 6 tablet dan telur kalau teman-teman boleh tahu, saya tuh makan suruh dokter 1 kilo setiap hari. Kalau Ibu 1 sanggup kilo? ya, Ibu Nggak satu bisulan itu, sanggup Bu Ida? enggak, karena kuningnya kan nggak kita makan. Oke. Nggak boleh sama kuning, jadi putihnya aja. Jadi kalau putih telur itu biar cepat naikin protein, kata dia gitu kan. Nah terus, ini pas begitu ketahuan, proteinnya itu, nah itu yang karena masa masa pembenaran protein, jadi dari yang si Januari itu ke, Maret, itu yang dihajar proteinnya aja. Protein saya udah naik apa belum, jadi belum sampai ke April ini. Nah, begitu protein saya udah naik, ada perubahan, baru saya disuruh cek SGOT. Dari SGOT ini ketahuan dokter, "Oh, ini nilainya 142, tinggi banget, Bu," kata dia gitu. Dia langsung mengarah ke lever. "Ibu, kalau gitu saya langsung rujuk Ibu," kata dia gitu. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang kedua untuk CT scan. Itu ada slide berikutnya deh kalau nggak salah. Oke, Itu slide berikutnya. Oke, ini bulan nah, Mei. nah ini ya ini bulan April itu akhirnya saya pergi ke rumah sakit kedua. Nah, ini disuruh CT scan. Dari CT scan tuh hasilnya nggak ada apa-apa, normal semuanya. Nggak ada apa-apa kok perut Ibu, emangnya cuma ASI tes aja karena cairan di dalam perut. Terus saya tanya, "Kenapa cairan itu bisa keluar, Dok?" Saya bilang, "Dari mana keluarnya di perut?" Nah, dia langsung kasih tahu, "Cairan itu keluar dari pembuluh darah," kata dia gitu kan. Nah, saya tuh baru, "Oh, dari pembuluh darah." Saya tuh maksudnya kan aneh juga kok bisa keluaran cairan di dalam perut kita gitu loh. Nah, ini pokoknya keluar karena normal, akhirnya saya dikembalikan lagi ke rumah sakit yang pertama. Oh, Karena kan begitu ada iya. nah begitu begitu dari situ cuman cek-cek biasa, ketahuanlah akhirnya saya hepatitis. Ini HCV RNA, suruh cek. Nah, dokter di sini ini masih nanganin dokter bedah loh, bukan karena kan dia habis operasi ya, bukan dokter penyakit dalam. Terus akhirnya karena ketahuan hepatitis C, di sini saya baru tahu yang namanya hepatitis itu apa, sirosis apa, dikasih tahu edukasi dari dokter, kalau sudah kena hepatitis itu bahaya banget, Bu, kata dia gitu kan. Ibu harus minum vitamin hati. Ini saya kasih rekomendasi vitamin hati, Ibu bisa beli terserah di mana aja, tapi ini bagus. Dengan minum vitamin hati apakah bisa ini, Dok, bisa saya sembuh? Kata Erik, ini hanya menjaga aja, cuman menjaga ini ya, dia tidak bisa menurunkan tapi cuman menjaga aja.
Ya udah, terus akhirnya dari situ saya masih belum dapat obat yang untuk pipis, obat apa tuh belum dapat. Nah udah dari sini tuh saya kalau begitu bukan karena faktor dari batu empedu habis operasinya tadi. Ibu ini murni dari ibu ada hepatitis C, katanya gitu kan. Saya tadi juga pikiran saya apa gara-gara operasi terus langsung kok kenapa perut saya jadi begini gitu loh. Tapi justru malah saya bersyukurnya gara-gara saya operasi batu empedu, saya malah jadi ketahuan ada hepatitis dan ada sirosis gitu loh. Saya bersyukurnya malah ketahuan ada semuanya penyakit itu. Kalau saya mungkin kalau saya nggak operasi sampai sekarang pun saya nggak akan tahu ada hepatitis dan sirosis gitu loh sampai sekarang. Ternyata setelah dioperasi malah ketahuan ada beberapa jenis penyakit. Iya, yang kita nggak tahu. Dan terus saya bilang kenapa bisa nggak ketahuan? Karena emang itu penyakit yang tidak dirasa. Tapi sebelumnya Ibu Ida itu rajin nggak pernah check up juga ya? Enggak, saya bilang saya takut saya nggak pernah medical journal. Saya pas begitu ketahuan 2012 gula aja saya disuruh cek, saya nggak kontrol. Nah baru kontrol itu saya di 2016 gitu loh. Foto ini keadaan Ibu Ida setelah didiagnosa itu hepatitis C, jadi perutnya jadi besar ya. Enggak, ini pas begitu ketahuan dari hepatitis tadi, saya langsung dirujuk ke dokter gastro yang khusus emang untuk pencernaan. Di situ saya cuman baru ini aja ya, belum dikasih obat apa-apa juga. Terus, tapi ini hari-hari saya selama makin hari tuh makin gede perutnya, makin membesar, terus makin makin kenceng, makin sesak, dan kok lama-lama jadi nggak bisa miring ya tidurku gitu loh, nggak bisa miring kiri, nggak bisa miring kanan gitu loh. Jadi cuman telentang aja. Ini tuh lama banget tidur seperti itu sampai tulang ekor saya tuh menonjol keluar gitu loh. Karena lama-lama kalau kita lama baringan, nggak ada pergerakan apapun, itu pasti dari punggung sini tuh udah mulai menipis gitu loh. Sampai kadang-kadang di belakang tuh dipakein bedak gitu ya, biar nggak keringetan gitu. Nah terus dari sini tuh karena saya posisinya kalau bisa pun duduk nyender 5 menit, setelah itu udah tidur lagi gitu loh. Dari sini karena terlalu banyak tidur seperti ini, akhirnya rontokan rambut tuh banyak. Rambut tuh rontok cuman dari ini aja, dari tempelan yang di bantal, yang di baju, sama yang kalau begitu kita pegang begini, itu tiba-tiba udah jatuh aja rontok rambut. Bukan yang saya tuh nggak pernah nyisir, selama ini saya nggak pernah nyisir, karena kalau disisir makin tambah banyak rontokannya. Gitu. Ada suara ya. Terus dari situ dari rontokan itu baru ketahuan saya dokter bilang, Bu, ini ada 3 pilihan untuk mengeluarkan cairan. Yang pertama harus dioperasi lagi, kata gitu. Maksudnya yang ngomong lagi tuh saya, hah, operasi lagi dok? Saya bilang gitu kan. Harus dioperasi ngeluarin cairan. Terus yang kedua pakai sedot pakai infusan dari perut, nanti disusuk, nanti keluar dari infus, katanya gitu. Terus yang ketiga dengan cara minum obat, katanya gitu kan. Nah karena saya sudah trauma dengan operasi, terus takut pakai yang di infus itu, jarum-jarum, akhirnya saya bilang saya coba pilih obat aja deh dok, saya bilang gitu kan. Saya coba obat kalau misalnya emang bisa seminggu, saya lihat nanti perkembangannya. Nah dikasih obat dalam 1 minggu itu tadinya awal saya tuh nggak bisa pipis dan pup juga 1 minggu sekali. Jadi ketika pipis itu keluarnya cuma sedikit, keluarnya dikit-dikit gitu loh. Dari situ dikit-dikit keluarnya, baru saya nah itu tuh. Nah ini rambut yang cuma rontokan di bantal doang, yang nempel di bantal. Bukan yang kita yang kita sisir, ada di sisir gitu, bukan. Jadi cuma rambut yang terkumpul yang di atas bantal, di baju, itu tuh sakit. Dan selama masa saya terbaring itu, kulit juga
ibaratnya apa ya, kayak mengkeriput, terus kayak pori-pori saya tuh keluar membesar, dan ini muncul ruam-ruam merah seperti ini. Nah, ini kalau ini udah mulai mengering sebenarnya, tapi ini jangka jaraknya tuh hampir sekitar 10 hari baru ngering. Ini kalau muncul kayak gini nih, itu sakitnya luar biasa sampai meriang saya. Itu tuh banyak sampai ke tangan. Jadi model munculnya tuh belendung-belendung dulu, model belendung, terus setelah itu baru sakit banget. Itu bisa ada di tangan, bisa ada di punggung, bisa ada di paha, perut. Teman-teman, sorry tadi keputus gambarnya sebentar ya. Kita lanjut lagi lihat gambarnya. Bu Ida, aku mau nanya, nah ini berlangsung di tahun lalu berarti ya? Iya. Nah, selama berbaring itu, Bu Ida tuh gimana? Atau aktivitas segala macam tuh bagaimana, Bu Ida? Nah, iya, itu apa? Pada saat terbaring itu tuh saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa sesek gitu. Kalau mau ngomong juga susah. Terus sesek, nggak bisa, sulit bernafas. Itu tuh di situ saya tuh udah nggak ada harapan gitu loh. Udah kayak apa ya? Rasa kayak nggak ada harapan hidup lagi. Sempat nggak merasa kayak gitu tuh, Bu Ida? Iya banget. Maksudnya saya karena sebagai seorang ibu tuh jadi kayak nggak berarti banget gitu loh. Jadi malu sama suami saya, sama anak saya yang akhirnya pekerjaan yang biasa saya lakukan setiap hari itu kan dilakukan sama suami gitu loh. Dia dia yang masakin saya, suapin hari-hari saya. Jadi saya tuh kayak berarti gitu loh. Nggak ada berarti lagi gitu. Kayak saya pikir, saya sampai putus asa tuh sampai bilang begini, udah deh nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya emang mau ikhlasin aja deh. Itu saya masih belum berdamai dengan penyakit saya saat itu. Oh, malah jadi makin parah mungkin ya? Karena udah stres. Jadi setiap kayak muncul yang ruam-ruam aja, ketika muncul aja buat saya tuh mentalnya kok jadi kayak begini gitu. Maksudnya muncul rambut rontok aja, saya mental lagi yang kena gitu loh. Mental juga udah kena ya, itu benar-benar udah pasti jadi itu udah, pokoknya udah nggak ada semangat, nggak ada harapan. Saya bilang terserah kamu deh, maksudnya kalau mau ngapain aja. Nah, ini di bulan Juli SGOT kan makin tinggi ya, berarti ya makin memarah, makin parah ya, udah kena mental juga, terus keadaan juga mohon maaf mungkin yang di mute ada suara ini apa ya, berisik banget, saya nggak dengar nih. Kalau ada yang mute bisa dibantu mute dulu supaya kita bisa dengar cerita Bu Ida, dan kalau ada yang perlu bisa biar lebih jelas ya. Nah, ini SGOT makin tinggi ke 169. Nah, ini rumah sakit ketiga, dokter yang pertama. Iya, boleh. Makin hilang ya harapan hidupnya ya. Ini pas dirujuk ke sini, itu tuh tadi yang ini belum. Ini belum, bulan Juli. Yang ini dulu, ini ketahuan di dokter yang ini, saya yang diperiksa itu sama dengan yang di rumah sakit pertama. Obatnya pun yang dikasih dari rumah sakit pertama juga sama. Ada spironolakton, furosemid, yang katanya bisa untuk buat ngeluarin pipis gitu loh. Tapi pipis saya tuh sedikit keluarnya gitu loh. Setidaknya buat saya sudah bersyukur bisa pipis, ketimbang kemarin tuh untuk pipis saya susah keluarin banget. Pipis tuh maksudnya untuk supaya cairannya di dalam perut berkurang. Oh gitu. Dan minumnya waktu itu ditakar sampai 500 ml dalam 1 hari. 500 ml itu termasuk dengan kuah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bikin sop itu ya ada kuahnya, yaitu termasuk itu. Nah terus dari situ tadi kan ketahuan di SGOT yang pertama di rumah sakit pertama itu kan 142 kan. Nah, begitu dirujuk ke rumah sakit 3 ini, dokter yang pertama itu makin tinggi SGOT-nya 169. Makin tinggi, dan dokter yang ini mental saya yang kena lagi. Dibilang, "Ibu, pada saat itu kan emang lagi sedang COVID, ini kan masih masa-masa COVID kan." Iya, lagi parah-parahnya ini ya, pas lagi ke rumah sakit itu kita nggak boleh ngomong kanan kiri, terus nggak boleh telepon, nggak boleh ngapa-ngapain, terus
Udah itu pokoknya banyak peraturan yang dibuat dari ini ya, kebijakan dari rumah sakitnya. Nah, terus akhirnya begitu ketemu dengan dokter ini dibilang, "Ibu vaksin, Ibu udah vaksin? Belum. Vaksin segera," katanya gitu kan. Terus saya bilang, "Kan nggak boleh dok kalau vaksin," saya bilang, "karena saya udah nanya beberapa dokter yang lain di rumah sakit yang pertama juga katanya nggak boleh vaksin kalau sirosis, kalau hepatitis. Nggak apa-apa, siapa bilang," kata dia gitu. "Ibu kalau nggak vaksin lewat," kata dia gitu kan. "Harus vaksin." Jadi sampai dokter pun juga bilang ke ibu ya, ibu bisa lewat gitu ya. Terus udah itu pokoknya yang namanya penyakit hepatitis, udah kena sirosis, itu tuh nggak bakalan lama Bu umurnya, kata dia. "Percaya sama saya," kata dia gitu. Sampai digituin ya Bu, "Percaya sama saya umur kamu nggak bakal lama," gitu ya Bu ya? Gitu. Nah terus saya tuh di situ udah mulai yang mana perut udah susah makin kan kenceng ya, udah susah bernafas, saya juga terus kok digituin, akhirnya saya keluhkan ke dokter yang rumah sakit pertama, gitu loh. Nah, itu terus ini 13 Oktober ini ada suara nih Hana. Oh iya, teman-teman dibantu mute ya untuk yang efc.login.com. Jadi oke aja. Nah, aku coba lihat ya. Sambil lanjut aja Bu Ida. Nah, apa yang terjadi di bulan Juli sampai Oktober itu? Nah, ya, akhirnya karena ketahuan saya nggak ada perubahan dari dokter yang pertama tadi, akhirnya dirujuklah ke dokter di rumah sakit yang sama, dirujuk dokter yang kedua. Nah, dari rujuk dokter yang kedua ini barulah saya ketahuan untuk tes hepatitis, sirosis, di situ baru ada pemeriksaan lebih lanjut gitu loh. Itu tuh baru ketahuan nilainya tadi yang ini nih. Nah, ini nih baru ketahuan di dokter yang di rumah sakit 3, tapi dokter yang kedua. Ini nilainya 11.300.000. Saya nggak tahu, maksudnya harusnya berapa. Kalau dibilang situ harusnya normal. Normalnya itu harus 0, harus non reaktif. Wow. Iya, 0, non reaktif. Tinggi banget. Saya pikir ini tadi 11.000 saya bacanya gitu. Kata dokter, "Bukan, ini 11.300.000," kata dia gitu kan. "Ini tinggi sekali, Bu," kata dia gitu kan. "Ini kalau Ibu sudah tinggi segini, itu mengarahnya ke sirosis," kata dia gitu. "Sekarang Ibu fibroscan untuk kita cek fibroscan hasilnya nilai berapa." Nah, di sini ketahuan fibroscan-nya itu nilainya 69. Nah, ini harusnya normal kalau di rumah sakit 3. Saya nggak tahu di setiap rumah sakit tuh ada beda-beda takarannya gitu loh. Kalau di sini dia bilang sekitar 12 normalnya. Jadi Ibu nih harus nilainya harus 12 kata dia gitu kan. Saya bilang, "Hah? Jadi kalau kayak begini ya saya harus bagaimana Dok?" Saya bilang begitu kan. "Ya ini tinggi, Ibu yang pertama ya semua harus dijaga. Maksudnya ini sudah bisa tidak kembali normal lagi," kata dia gitu kan. Karena kalau sirosis itu kan dia kalau hati yang normal itu kan dia bagus mengembang gitu kan. Nah, kalau ini tuh Ibu punyanya sudah mengkeriput gitu loh. Ibaratnya kalau kata dokter kayak udah berparut gitu loh. Nah, fungsi hati Ibu tuh tinggal 20%. Itu saya tuh pas dibilang tinggal 20%. Fungsi hati tinggal 20%. Wow. Wah, begitu bahayanya ya Dok, saya bilang begitu kan. Jadi saya harus bagaimana? Saya bilang begitu kan. Apa yang maksudnya saya harus melakukan apa? Ibu makan sehat, kata dia gitu kan. Ibu makan paling sehat. Makan sehat gitu ya. Jaga pola makan. Terus nggak ada harapan lagi nih. Iya, itu pokoknya jaga pola makan, jaga pikiran, jangan sampai energi kita jangan sedih terus, dia bilang gitu kan. Nah, di situ saya udah mulai hasil-hasil Ibu semua gitu kan. Ya, ini kan dari hasil lab ini kan semuanya tuh parah, bahkan sampai nggak ada harapan hidup, sampai dokter pun kayak bilang, "Ini mah percaya sama saya, nggak bakal lama," gitu. Intinya udah parah banget, saya pun lihatnya kayak saya kalau jadi Bu Ida nggak bakal tahan nih. Tapi Bu Ida sekarang ini seger banget loh. Apa sih maksudnya titik baliknya itu gimana Bu Ida? Dari sini titik baliknya. Ini Pak Sahin yang masukkan sukusi. Soalnya ngomongnya angel. Dari sini saya apa namanya ya? Ya. Titik baliknya maksudnya seperti apa, Hana? Iya, maksudnya kan dari tadi kan kita lihat kan keadaan tuh parah banget Bu Ida gitu. Tapi yang kita lihat semua teman-teman kita bisa lihat sekarang ya, ini bahkan belum 1 tahun yang lalu gitu kan keadaan yang parah banget itu.
Tapi yang saya lihat Ibu Ida kemarin kita bisa ketemu ngopi bareng gitu. Sekarang seger banget, cantik banget. Itu kok bisa gitu loh. Apa sih yang membuat, bukan disuruh makan sehat, apa yang membuat Ibu tuh akhirnya bisa? Akhirnya saya melakukan makan sehat yang pertama gitu. Tapi pada saat itu kan emang saya masih belum bisa masak, belum bisa aktivitas atau apa. Jadi minimal suami saya yang masak dengan bening-bening atau yang rebus-rebus, kukus aja itu saya juga udah bilang makan sehat. Tapi telur tadi nggak boleh berkurang. Nah, kalau 1 kilo tadi dalam 1 hari itu saya juga nggak kuat, akhirnya lama-lama bisa jadi ke 6 atau 10 gitu loh. Nah, dari situ saya nggak tahu, ya mungkin karena kan ini kalau yang perut tadi membesar itu kan dia saya sampai nggak bisa tidur kan. Yang pertama tuh nggak bisa tidur. Jadi pikiran udah kemana-mana, udah ngeliat-ngeliat ke atas yang harus bagaimana dan disitulah saya udah mulai yang berdamai dengan hati saya menerima dengan penyakit saya apa ya, saya harus bisa terima ini semuanya gitu loh. Karena kenapa saya ngomong begitu, saya biar menjalankannya ikhlas. Menjalankan ikhlas tuh maksudnya biar saya nggak ada punya pikiran macam-macam, karena kita nggak tahu namanya umur gitu ya. Nah dari situ. Oh jadi Bu Ida pun kayak sudah merelakan kalau saya harus pindah dunia pun ya saya sudah ikhlas gitu ya. Jadi udah berpikir ke arah sana Bu Ida ya. Iya, karena ya untuk bernafas saya udah nggak bisa, sesak banget. Jadi kebayang hari-hari saya yang biasa ceria, yang humoris, terus tiba-tiba saya yang tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak bisa ketawa, nggak bisa, itu kayak terenggut banget gitu loh, udah kayak terenggut banget. Nah terus dari situ tuh saya berdoa yang semoga dikasih petunjuk obat dari mana aja yang bisa menyembuhin saya masih ada, saya mau punya kesempatan mau lihat anak saya, itu aja saya minta doa, saya pengen berkesempatan ingin berbuat baik ke semua orang, saya bilang begitu kan. Nah dari situ nggak tahu, pokoknya hari-hari berjalan itu tiba-tiba saya dipertemukan dengan teman saya yang 2 sahabat saya yang dia telepon, dia langsung lo coba minum ini bagus katanya produknya, percaya sama gue, lo minum kata dia gitu. Yaudah terus dikirim, saya minum. Begitu saya minum itu tuh dia bilang ini apa ya, saya bilang gitu kan, itu superfood dari Jepang, lo minum deh bagus kata dia gitu kan. Udah makanan sehat ya berarti ya. Ya makanan sehat. Dapat konsumsi makanan sehat dari Jepang gitu ya Bu ya. Ya. Nah, tapi kan Ibu kan sekarang mentalnya sudah kena gitu, sakit. Tapi ketika orang sakit biasanya kan kalau ditawari ini itu kan rasanya udah males gitu ya Bu ya. Tapi iya, Ibu tetap berusaha, tetap open gitu ya, tetap mau mencoba, tetap ada semangat juga. Sebelum 2 sahabat ini saya yang tadi yang nawarin juga, artinya banyak teman-teman yang ngirimin saya herbal-herbal, minuman, pokoknya macam-macam yang pengen saya tuh sembuh gitu loh, saya sehat gitu loh. Nah, tapi kan seiring waktu reaksinya di saya tuh nggak ada, nggak kelihatan, dan pun saya pun nggak kuat ngerasainnya. Ada yang merasa di badan saya sakit, melintir, malah tambah kok di levernya ini malah tambah sakit gitu. Jadi saya nggak teruskan. Tapi ketika ada orang mau kasih apa, mau nawarin apa, itu pasti tetap saya ambil, nggak ada kapoknya gitu. Oh, memang karena gitu pengen gimana ya, nilai sembuhnya itu saya pengen sehatnya tuh tinggi sekali gitu loh. Luar biasa. Sudah ikhlas tapi tetap ada semangat ya. Nah, lalu setelah konsumsi superfood yang jadi dari dikenalkan ini ternyata apa yang terjadi setelah konsumsi makanan sehat yang Ibu Ida bilang? Nah, itu tuh dari situ begitu saya minum, pas lagi tiduran begini, kok tiba-tiba kayak saya langsung ngantuk cepet banget ya, saya bilang begitu. Saya langsung reaksi yang pertama yang saya rasakan tuh di sini tuh ini ngantuk, karena selama ini kan tidur saya tuh kan kurang, nggak bisa tidur, jadi di sini tuh ngantuk banget. Akhirnya saya pamit sama suami duluan, saya mau tidur, saya bilang begitu. Nah, karena suami tahu saya susah tidur, jadi ke anak saya pun bilang, kalau Bunda tidur udah nggak usah berisik, nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya juga nggak berisik, cuman jangan ganggu untuk dikagetin, jangan ganggu untuk apa, karena mumpung dia bisa tidur, kata dia gitu kan. Itu saya padahal masih sekitar jam 8 malam, saya tuh tiba-tiba udah tertidur. Terus herannya yang biasanya
kan yang kemarin-kemarin nggak bisa tidur, ini saya tidur bisa sampai pagi gitu loh. Jam 5 tuh saya jam 5 tuh saya kebangun, kok perasaan tidur lama banget gitu ya. Tapi itu bener-bener kualitasnya buat saya tidurnya kok enak banget gitu loh. Di badan jadi kayak apa ya, kayak dibenerin gitu loh rasanya. Gitu. Oh gitu, mulai harapan itu ya? Itu hari kedua saya ngerasain perbedaannya lagi. Hari kedua tuh di sekitar apa namanya ini pundak saya, kan kalau orang nggak bisa tidur tuh kan larinya sampai ke pundak, ke leher, bikin sakit kan. Nah itu tuh leher saya, pundak saya kok nggak ngerasa sakit apa-apa gitu. Terus jadi dalam 1 hari itu ada aja perubahannya. Nah begitu di hari ketiga. Itu di bulan Oktober juga berarti ya, Bu Ida? Enggak, ya September kalau nggak salah itu. September. September. Tapi udah 2021 tahun lalu ya? Udah. Nah ini nih sudah minum ini waktu itu. Sudah minum, tapi saya nggak tahu kalau waktu itu saya belum minum. Apakah segini nilainya saya juga belum tahu gitu loh. Tapi ini udah minum nih. Nah terus dari situ hari ketiga itu yang membuat saya kaget, yang tadinya nggak bisa miring ke kiri dan miring ke kanan. Kan kalau lever itu kan yang habis dioperasi itu kan sebelah kanan ya adanya. Jadi kok saya bisa ke sini ya, tapi saya yang ke kanan ini tuh belum saya plek gitu loh. Nah tapi begitu yang ke kiri, kok saya bisa meluk guling gitu loh, bisa meluk guling. Loh, wow. Pasti saya bilang gini, loh ini apaan ya? Saya bilang kok saya bisa miring ya? Saya bilang gitu kan. Wow. Gila ini ajaib banget. Apaan sih? Saya bilang saya merasa aneh. Terus akhirnya saya coba telepon kawan saya bilang ini apaan sih? Kok bisa begini? Kok gue bisa miring ya? Gue bilang begitu kan. Ya udah terusin aja pokoknya. Terusin aja pokoknya minumnya ya. Nah hari keempat itu ada lagi perubahannya. Yang tadinya nggak bisa ngulet, saya ngulet. Ngulet itu kalau orang kalau ngulet kan rasanya enak ya. Nah ini saya tuh nggak pernah dalam hampir 1 tahun itu saya nggak bisa ngulet, dan itu saya ngulet. Nguletnya itu kalau teman-teman boleh tahu itu jangkanya itu pendek-pendek gitu loh. Jadi 10 menit, 10 menit, 10 menit. Pokoknya dalam keadaan apapun mewah ya Bu ya. Kenapa? Ngulet aja rasanya mewah banget ya berarti ya. Iya, itu udah benar-benar nikmat banget. Saya udah bersyukur banget. Itu tuh kaki yang tiba-tiba nguletnya terus tangan juga pokoknya kayak di tempat-tempat itu tuh nguletnya ada tersendiri gitu loh. Nah di situ tuh saya juga hari ke-5 yang dirasain beda lagi. Jadi dia kayak apa ya, kayak jalan sendiri nih. Vitamin saya nggak ngerti di sekitar kaki saya itu kayak ada rasa gitu ya di sekitar daerah kaki jalan gitu, tapi saya tetap nikmatin, maksudnya saya nggak panik, tapi saya karena melihat tadi proses di hari pertama itu di pala saya tuh rasanya kok enak, jadi saya udah nggak panik gitu loh. Tapi teruskan ya. Tapi kan dalam 1 hari itu detoksnya itu apa ya? Kalau saya bilang sih itu detoks, tapi nggak tahu hari-hari dalam 1 hari itu reaksinya tuh aneh-aneh, macam-macam tuh. Misalnya saya kan maaf ya, pupnya itu susah seminggu sekali, dan sekalinya keluar itu warnanya hitam. Kalau kata dokter kalau sudah sirosis itu pasti pupnya hitam gitu loh. Itu tuh tandanya nggak baik, berarti di ususnya rusak lah gitu ya. Nah dari situ tuh saya sudah bisa pup. Yang pupnya itu tuh maaf itu berair, jadi tapi ini jaraknya tuh jadi kayak orang diare gitu loh, kayak orang diare. Saya pikir tadi pertama, loh kok ini jadi buang-buang air begini ya, saya bilang begitu kan. Tapi ternyata itu enggak, dia lagi kayak ngeberesin usus kita. Oh gitu, detox. Iya, saya bilang apa ini detox lagi di perut. Nah dari itu cuman saya ngerasain sampai sekitar 2 atau 3 hari buang-buang air tadi itu pupnya. Terus dari situ udah itu selesai, ini maaf keputihan yang keluar. Keputihan saya keluar itu banyak banget. Saya ibaratnya apa ya, kaget juga, tapi tapi karena tahu saya sedang konsumsi superfood ini, jadi saya tetap nikmatin gitu loh.
oh ini mungkin nggak apa-apa, berarti ini saya benar berarti dalam tubuh saya ini benar-benar rusak banget, parah banget gitu loh. Lagi bereaksi berarti ya? Iya, lagi bereaksi banget. Nah, hari ke-6 yang saya nggak sangka-sangka, yang biasanya kalau misalnya mau bangun duduk nyender begini aja gitu ya, itu biasanya dibantu sama anak saya, nyender 5 menit begini. Tapi ternyata saya mencoba bangun dengan miring sendiri, itu kok bisa. Terus tiba-tiba anak saya yang bilang, "Mau ngapain Bun? Mau bangun?" Kata dia gitu. Mau dibantu sama dia, nggak usah dulu, biar Bunda bangun sendiri dulu aja. Pas begitu bangun sendiri, saya coba jalan. Dan itu jalan tidak pelan, maksudnya biasa kalau orang sakit kan mungkin jalan pelan-pelan gitu kan. Nah kalau ini saya tuh nggak ngerasain itu gitu loh. Jadi jalannya kok bisa berapa langkah lebih cepat gitu loh. Anak saya yang bingung, "Bunda, kok bisa jalan?" Kata dia gitu kan. "Nggak dipegang," kata dia gitu kan. "Kok nggak dipegang?" Kata dia gitu. "Iya ya, Bunda juga nggak tahu nih," dia bilang gitu kan. Ya Allah, itu saya di situ saya langsung sujud syukur. Saya bilang, "Ya Allah, makasih banget ya Allah." Saya bilang begitu kan. "Saya kok bisa jalan?" Saya bilang. Terus udah pas dikasih tahu, anak saya tuh ngasih tahu suami, "Bunda bisa jalan dah," kata dia gitu kan. Nah terus saking penasarannya, saya coba ngetes gitu kan, "Coba deh kamu videoin, Bunda mau jongkok berdiri. Maksudnya kira-kira jongkok itu kuat nggak ya? Maksudnya jangan-jangan takutnya jongkoknya ke bawah bisa, tapi dirinya kagak bisa gitu loh." Nah terus akhirnya pas begitu saya udah tegak, kok bisa duduk, bisa jongkok gitu, bisa berdiri. Loh, ini kok berarti udah kuat banget gitu loh. Saya coba miring ke kiri, miring ke kanan, itu kuat banget gitu loh. Nah, di saat itu perutnya udah mulai mengecil belum atau belum ya. Nah, ini kan ada di screen ini ada 22 November. Ini ada jeda waktu dari 2 bulan, ini 2 bulan setelah ya. 2 November itu dari rumah sakit yang sama nih yang ketiga, dokter itu dia suruh bilang, "Bu, cek SGOT ya." Nah, ini tuh nilainya langsung turun. Luar biasa ya. Itu dari tadi terakhir kan 196 kan? 196, terus ini turun 169 ya. 169 terus turun jadi 95, 26 Juli itu. 26 Juli itu 169, pas begitu di 2 November 95. Nah, itu tuh 69 tadinya Juli dalam waktu dalam waktu berapa bulan, Juli, Agustus, September, ada tadi yang next berikutnya deh, Han. Yang tadi bener tuh udah ada, Han, yang Juli sampai ke November. Nah, itu tuh udah, tapi itu buat saya aja tuh udah happy, turun sampai 95 itu saya happy banget. Terus tapi dokter juga bilang, "Ini masih tinggi, Bu, harusnya di bawah 40," katanya gitu kan. Di bawah 40 Ibu berarti normal. Nah, itu yang tadi dibilang kenapa makanya fungsi hati saya sekitar 20%, itu yang sekitarnya tadi nilainya 142, yang tinggi tadi gitu loh. Gitu. Mungkin mau quality time. Nah, dari situ saya ketahuan 6 hari itu minum, terus oh iya ya, nggak sadar saya tuh udah mulai ke kompor, udah mulai masak. Nah itu udah dilarang sama suami, nggak boleh dulu, jangan capek-capek, udah nggak apa-apa biarin aja, nanti gue yang masak, kata dia gitu kan. Tapi saya bilang nggak bisa, namanya orang biasa udah kerja, terus nggak kerja kan rasanya buat saya tuh apa ya, aneh banget gitu loh. Oke. Bu Ida, berarti kalau saya boleh simpulkan ya dari yang kita percakapan tadi, ini kan memang keadaan Ibu dulu waktu sempat kritis banget ya. Lalu ketemu dengan satu superfood Jepang. Nah, ini yang akhirnya membuat Ibu perlahan-lahan pulih. Kalau saya bisa simpulkan, berarti yang paling krusial ada superfood Jepang ya, betul ya Bu Ida ya? Iya. Supaya bisa seperti ini. Iya, saya sampai pas begitu ketahuan. Oh, nggak ada suaranya. Ada Bu Ida, silakan lanjut. Jadi saya pas begitu ketahuan yang dibilang hepatitis yang 11 juta tadi,
Ya. Itu saya dikasih obat ini untuk terapi. Itu masih di rumah sakit yang ketiga ya. Ibu terapi ini karena ketahuan nilai sirosis 69 dan hepatitis 11 juta. Oh ya dok, ini untuk apa? Ini untuk nurunin hepatitis. Tapi saya tetap searching, ternyata itu pengganti kemo dan untuk emang nurunin buat hepatitis. Nah terus udah, begitu saya minum masuk hari ketiga, ini obat yang saya minum rasanya tuh bener-bener memang kayak orang kemo. Badan saya kebakar, rambut makin tambah rontok. Yang tadi awalnya setelah gara-gara minum superfood ini rambut saya udah mulai banyak tuh dari rontok tadi pertama, rambut udah mulai banyak. Nah terus tiba-tiba harus minum ini tuh saya jadi rontok lagi rambutnya dan ini panas di badan saya tuh kebakar, saya nggak kuat sampai saya akhirnya nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur. Itu yang kedua kali, itu buat mental saya tuh ini ya kembali lagi down gitu loh. Waduh kemarin udah bisa bangun tapi kenapa dikasih ini, akhirnya saya nggak teruskan minum obat ini. Saya nggak teruskan minumnya, tapi saya hajar superfoodnya itu lebih banyak gitu loh. Karena ibu yakin ya, ibu lebih kayak sama superfood Jepang ini berarti ya. Nah berarti saya cuma minum terakhir November nggak sampai akhir. Nah akhirnya Desember saya nggak bisa kontrol, Januari saya nggak bisa kontrol karena kan di rumah sakit itu dia harus ngambil jadwal online. Jadi jadwal online itu dokternya cuma ada seminggu sekali di hari Rabu. Jadi itu full kotanya sampai saya baru bisa ketemu di bulan April, baru bisa ketemu dokternya. Nah, selama saya nggak dapat obat, saya tetap minum superfood itu. Saya tetap minum. Dari situ, nah ini suruh ini harganya aja tuh udah ketahuan kelihatan. Nah, dari situ saya udah mulai 1,5 juta ya. Iya, ini mahal banget emang. Tapi bagaimana, meski saya minta maaf banget kalau misalnya pun mahan di badan saya rasanya sakit, kebakar, saya juga cuma mikir gini aja, ini baru minum obatnya begini, apalagi orang yang kemo langsung gitu loh. Orang yang kemo langsung tuh berat banget ininya harus setelahnya gitu loh, setelahnya itu mereka pasti lebih parah lagi berarti kalau kemoterapi. Karena ini aja baru buat pengganti kemoterapi. Sudah merasakan terbakar seperti itu, apalagi orang yang kemoterapi beneran gitu ya Bu Ida. Iya benar banget. Kalau saya lihat hasilnya nih, hasil USG kan berlarut-larut, ini saya share aja langsung ya Bu Ida ya. Iya nggak apa-apa. Bu, pada intinya Ibu meneruskan superfood Jepang itu yang membantu Ibu perlahan-lahan mulai pulih di 24 Mei, berarti baru 2-3 bulan lalu ya. Hasilnya normal, lalu nah ini dari yang 11 juta turun ke 6 juta 900. Saya belum tanpa saya teruskan minum ini loh. Saya nggak teruskan minum ini, saya cuma minum superfood aja. Karena saya merasakan karena saya udah putus terapi yang obat dari dokter, saya harus minum ini. Jadi itu 18 Mei saya hepatitis dari 11 juta ke 6 juta. Terus nilai kankernya justru saya di rumah sakit keempat ini nilai kanker tuh ketahuan 10. Ada kankernya ya? Iya, jadi ternyata ini kalau kata dokter masih ngetok pintu. Jadi belum ibaratnya belum permisi gitu loh, kayak gitulah. Harusnya normal kan ini ada nih di sebelahnya tadi tuh 9,7 atau 9,8. Nah ini normalnya di sebelah yang atas kanker ini apa? 97 apa berapa tuh? 98. Oke, nah ini ini SGOT turun lagi 42. Nah ini kalau kata dokter itu udah normal. Terus yang hebatnya lagi nih sirosisnya dari 69 tadi jadi ke 39. Berarti semuanya baik ya? Iya, jadi lebih baik. Loh, saya bilang, kok ini saya tanpa harus. Nah ini akhirnya dikasih lagi obat yang ini yang sama. Tetap dikasih, bukannya udah putus tadi? Enggak, di rumah sakit yang keempat ini dapat lagi karena ketahuan hepatitis yang 39 itu masih tinggi. Harusnya nilainya sampai 4. Harus 4 kata dokter. Bu, ini harus sampai 4. Tapi harus minum, tapi saya minum ini badan saya sudah tidak sakit lagi. Sudah enggak kebakar gitu loh. Beda sama kayak waktu yang pertama saya belum konsumsi yang superfoodnya, tapi saya udah kebakar. Makanya dokter bingung, kok kenapa di badan ibu rasanya sakit, padahal katanya ini obat nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada reaksi apa-apa, Bu. Ibunya kebakar, badannya memang udah.
Ternyata ya mungkin ada yang tadi nilai kankernya tadi gitu loh. Ya itu sekarang dari sini saya lanjutkan makan sehat, dibantu dengan makan sehat gitu. Luar biasa. Nah, di sini ada yang nanya, superfoodnya bisa tolong dikasih lihat? Oke. Karena kita memang waktunya hanya 1 jam, ini pas banget udah 1 jam. Bu Ida, thank you banget. Jadi perjalanannya sampai bulan lalu ya, luar biasa perkembangan. Nggak sampai dalam setengah tahun aja itu udah sangat baik ya, dari yang terbaring langsung seperti dekat superfood Jepang, sampai ada yang nanya tadi apaan tuh superfoodnya gitu ya. Ya karena ini kita tujuannya adalah sharing. Ternyata orang yang sampai udah nggak ada harapan hidup, tetap loh bisa ada harapan hidup lagi gitu. Nah, ini kalau ada pertanyaan mungkin bisa disimpan. Acara kita hari ini udah selesai, tapi buat teman-teman yang mungkin mau tahu apa sih yang dikonsumsi Bu Ida, apakah itu? Nah, itu kita akan ada sesi selanjutnya. Tapi acara kita untuk malam hari ini, thank you so much Bu Ida udah luangin waktunya ya. Karena itu nggak gampang loh untuk seseorang menguak lagi luka lama ya Bu Ida gitu kan, istilahnya dulu itu kan mentalnya pasti terpuruk lah istilahnya gitu, pasti nggak gampang. Dan untuk menceritakan ini kan sebenarnya nggak mudah juga, dan puji Tuhan sekarang Bu Ida udah seger banget ya, sehat-sehat terus Bu Ida. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa sih produk yang dikonsumsi, nanti boleh di-spill ya Bu Ida ya, nanti kita akan ceritakan di part kedua. Kita break dulu 5 menit. Ya, thank you teman-teman yang udah stay. Wah, masih ada 80 partisipan ya yang mau dengar apa sih ini. Nah, sebentar lagi aku mau undang teman kita. Bu Ida jangan pergi dulu ya Bu Ida ya. Mungkin nanti bisa ambil share sedikit. Di sini aku mau ngundang Ko Dendi. Nah, Ko Dendi ini adalah salah satu orang yang terbantu juga dengan superfood ini. Gitu. Jadi Ko Dendi nanti dibantu untuk share ya, apa sih produk Jepang yang udah membantu Ko Dendi dan juga Bu Ida ini. Mungkin kita akan share sekitar 10 menit aja. Silakan Ko Dendi. Teman-teman thank you yang udah stay ya. Kita mulai lagi part 2-nya. Nah, tadi yang teman-teman semua, salam kenal, saya dengan Dendi. Ini coba saya share ya mengenai apa yang dikonsumsi oleh Bu Ida tadi gitu ya. Jadi ini kita beruntung banget dari founder AFC ini, Pak Ernest Prayuda sama Pak Michael Tampi ini, mereka minta satu produk yang khusus memang buat menjawab kebutuhan kesehatan di Indonesia gitu ya, karena kita makanannya enak-enak, terlalu enak malah gitu ya, banyak santan, banyak jeroa, rendang gitu ya, makanya itu banyak banget yang akhirnya ngendap di usus kita, itu menyebabkan semua makanan yang kita makan itu gizinya sama nutrisinya itu nggak bisa terserap dari usus kita gitu, karena makanan-makanan yang enak-enak tadi gitu ya. Nah, ini produk pertama yang dikonsumsi sama Bu Ida ini namanya Utsukushi. Dalam bahasa Jepang tuh artinya cantik, karena orang Jepang percaya bahwa dengan usus yang bersih itu kita akan menjadi cantik, dan benar banget gitu ya. Ketika banyak banget yang orang-orang yang konsumsi ini kulitnya pasti, padahal kita nggak nyari kecantikan ya, kita nyari kesehatan ya. Tapi begitu usus kita sehat, langsung kulit kita salah satunya langsung kelihatan jadi glowing banget gitu. Nah, Utsukushi ini itu dia berasal dari bahannya dari DNA ikan Oncorhynchus ketasalmon yang hanya ada di Hokkaido, utara Jepang. Jadi spesifik banget, salmonnya bukan salmon yang kalengan gitu ya teman-teman, tapi memang salmon salmon di alam gitu, memang yang dibantu ditetaskan oleh AFC karena dulu ikan langka gitu ya, supaya bisa banyak dikonsumsi orang. Ini dia mempunyai 11 aktif ingredient gitu ya, macam-macam dia, bukan hanya ini aja gitu. Nah, ini juga dibuat peptida nanosize sehingga bisa dikonsumsi di bawah lidah, itu akan langsung menyerap, terserap dan terurai secara maksimal di tubuh kita gitu. Ini bahan-bahannya. Nah, ini salah satunya juga ada Takara Kombu Fukedan ini yang bertugas untuk mengaktifasi natural killer cell atau sel pembunuh alami yang ada di dalam tubuh kita. Jadi Tuhan sudah berikan benteng sebenarnya untuk menyembuhkan tubuh kita itu dari sakit penyakit, dari cedera, dari usia, kerusakan sel-sel itu banyak sekali yang bisa disembuhkan oleh sel-sel kita sendiri. Nah, kita harus perlu ingat juga bahwa tubuh kita itu terbuat dari sel-sel gitu ya, makanya harus diperbaiki oleh sel-sel juga. Ini juga ada salah satu bahan yang penting, Bifidobacterium longum sama lactic acid bacteria, tugasnya tadi untuk membersihkan usus tadi dan bahan-bahan lainnya. Nah, ini yang unik banget gitu ya. Jadi dari
produk kita ini diciptakan oleh AFC, Asayama Family Club, itu sebuah perusahaan farmasi organik terbesar dan tertua di Jepang. Satu-satunya pabrik farmasi organik yang terdaftar di Bursa Efek. Jadi udah sangat luar biasa sekali track record dia ya gitu ya. Bahkan produknya ada 40 ribuan, mereka company-nya juga sudah berumur ratusan tahun gitu ya. Jadi benar-benar mereka mempunyai lembaga riset yang sangat mumpuni lah gitu ya. Nggak sembarangan gitu. Nah, yang uniknya lagi, berbeda dengan suplemen atau produk lain, kita mempunyai paten-paten fungsi. Jadi secara medis itu di dunia medis sudah diakui paten-paten fungsi ini. Nah, ini mereka harus riset selama puluhan tahun ya, uji klinis, ketika mereka buat jurnal-jurnal medis perorangan, semuanya hasilnya bagus, baru naik ke tahapan uji klinis gitu ya, untuk dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kompeten melakukan uji klinis oleh lembaga negara. Kemudian setelah itu baru selesai uji klinisnya berhasil gitu ya, nggak ada efek samping negatif. Nah, itu baru naik lagi ke paten fungsi. Itu sebuah tahapan yang tertinggi dari uji klinis medis gitu ya. Jadi ini benar-benar produknya sudah terbukti bekerja untuk setiap orang gitu ya, nggak ada efek samping negatif dan juga harus bereaksi untuk setiap orang. Baru bisa keluar nomor-nomor ini teman-teman, paten-paten fungsi ini. Jadi bisa nanti kalau mau di browse uji klinisnya selama belasan tahun, ini ada semua gitu dokumennya. Jadi kita nggak pernah jual testimoni, tapi paten-paten fungsi inilah memang pasti bekerja untuk kita semua gitu ya. Kalau produk yang tidak ada paten fungsi, berarti dia sifatnya masih hanya ada yang cocok gitu, ada yang sembuh, ada yang enggak gitu. Bahkan ada yang kena efek samping gitu ya segala macam. Tapi kalau sudah ada paten fungsi medis seperti ini gitu ya, itu dijamin akan bekerja sesuai dengan uji klinis yang sudah dilakukan gitu. Memang kesembuhan 100% semua di tangan Tuhan, tapi kita jika ada penelitian ilmiah yang sudah diakui secara medis seperti ini, itu pasti harapannya sangat tinggi sekali kita untuk mengalami pemulihan seperti itu yang dialami oleh Bu Ida tadi gitu ya. Jadi secara simpel, Utsukushi ini bukan mengintervensi penyakit, bukan nyembuhin penyakitnya, tapi dia hanya memberikan nutrisi gitu ya kepada natural killer cell kita. Unik banget nih produknya ini. Kalau produk lainnya langsung untuk jantung, harus pakai suplemen jantung gitu ya, kolesterol, suplemen kolesterol, hepatitis C, tulang untuk tulang, kalsium lah segala macam. Banyak banget produknya. Tapi ini enggak. Dia hanya ngasih makan ke natural killer cell. Nanti natural killer cell ini yang semuanya akan membereskan semua masalah-masalah tubuh kita untuk memburu semua sel-sel abnormal dalam tubuh kita. Sel-sel kanker, sel virus, bakteri, sel-sel racun, patogen, itu dihajar semua sama natural killer cell yang sudah dalam tubuh kita ini ya. Makanya kasus-kasus COVID itu dia nggak peduli varian apa, kita nggak perlu obatnya yang berbeda-beda. Mereka setiap kali diaktifasi si natural killer cell ini, dia akan langsung memburu semua sel-sel virus tadi gitu ya, nggak peduli variannya gitu. Ini banyak sekali nanti uji klinisnya nanti bisa kalau misalnya mau dibagi juga mau dilihat dokumennya juga bisa. Ini juga salah satu contoh-contoh yang pernah ditangani. Ini kanker kelenjar ludah. Nah, dalam waktu 4 minggu, 6 minggu, 3-4 bulan ya sudah mulai normal. Tadinya di kemo, dioperasi, diangkat, tumbuh lagi, tapi ini kita bantu terapi pakai ini ternyata sangat efektif sekali natural killer cell yang diciptakan Tuhan tuh untuk langsung membasmi kanker itu ya. Juga kasusnya kanker payudara, dari awalnya sudah busuk menyebar ke otak, jadi mengecil gitu ya, dalam waktu 3,5 bulan. Ini COVID, ini juga pengentalan darah akibat COVID juga ya, dari 9.300 bisa mengecil, bisa turun ke 1.600 semingguan dalam waktu 1 minggu, itu luar biasa banget. Nah, kemudian produk kedua ini ada namanya SOP Subarasi. Nah, ini SOP ini kepanjangan dari salmon ovary peptide. Jadi kita pakai bahan bakunya itu dari selaput kantong pembungkus telurnya salmonnya Jepang dari jenis ikan yang sama, yaitu Oncorhynchus ketasalmon. Nah, ini ada bedanya ini dari jenis betinanya gitu ya, dibuat sampai konsentrat peptida nanosize 600 Dalton, lebih kecil lagi daripada yang itu Utsukushi gitu ya. Ditambah dengan luar biasa lagi ditambah dengan kandungan sarden peptide untuk anti darah tinggi, anti hipertensi, paten fungsi medisnya. Yang kedua ini fruit flow dari Inggris gitu ya, untuk pengentalan darah, pembekuan darah gitu ya. Nah, yang dipakai bahannya ini nih teman-teman. Jadi selaput luarnya ini, ya bukan telurnya, bukan cangkangnya, tapi selaput seperti plasentanya, membran luarnya gitu ya. Nah, itu ternyata lebih kuat dia aktivasi untuk mengaktifasi stem cell kita, sel induk kita, itu lebih kuat daripada plasenta manusia sendiri gitu ya. Dulu yang 400 tahun, selama 400 tahun itu plasenta manusia yang paling terkuat untuk aktivasi stem cell, sel induk kita. Nah, tapi ini kita ketemu sekarang, puji Tuhan bisa
lebih kuat daripada plasenta manusia dan ada sertifikat halalnya, ada BPOM-nya gitu ya. Jadi kalau yang plasenta mamalia seperti manusia, rusa, domba itu nggak ada BPOM-nya di Indonesia karena dilarang ya penggunaannya, karena dianggap haram dan barbar. Nah, ini buktinya di uji klinis. Jadi salmon oviparipted ini dibanding dengan plasenta manusia, dibanding dengan plasenta rusa, kita lebih tinggi 18 kali lipat bahkan, lebih kuat daripada plasenta rusa ini ya. Dan 2,5 kali lipat di atasnya plasenta manusia. Itu luar biasa banget ya. Jadi ini kita bisa manfaatkan SOP ini gitu ya untuk paten fungsi pertamanya untuk meregenerasi sel-sel organ tubuh yang sudah rusak akibat usia, akibat cedera, akibat penyakit ya dan macam-macam. Jadi ini inspirasi dari kekuatan plasenta manusia yang tadi saya bilang gitu ya. 400 tahun yang lalu plasenta manusia ini yang paling kuat ya. Jadi kalau ibu melahirkan, dia plasenta bisa disimpan, suatu saat kalau keluarganya dia sakit, ini bisa digunakan sakit apa aja akan sembuh karena dia bisa memberi nutrisi kepada sel induk kita atau stem cell kita gitu ya. Nah, ini paten-paten fungsinya melalui riset dan uji klinis selama puluhan tahun baru bisa keluar ini ketika sudah berhasil ya untuk regenerasi sel rusak ya, perbaikan sirkulasi darah, untuk anti hipertensi dan anti pengentalan darah gitu ya. Untuk dapatkan ini perlu puluhan tahun dengan riset yang kompleks sekali gitu ya sampai ini berhasil semua gitu. Nah, inilah poin penting yang nggak dimiliki oleh produk-produk lain gitu ya. Kita nilai yang bisa kita angkat di sini bukan hanya testimoni tapi kita punya data gitu ya, bukan hanya by omongan, oh katanya sini dia sembuh, oh sini katanya dia sembuh gitu ya. Itu kan bisa aja hanya kebetulan gitu ya. Tapi kalau ini sudah pasti, sudah teruji secara medis, sudah ada hasilnya secara nyata dalam uji klinis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Ini bahannya dari marine placenta, kita bilangnya marine placenta ya, placenta laut yang ada di ikan Oncorhynchus keta salmon itu. Ada sarin peptide, fruit flow, dan bahan-bahan lainnya. Nah ini juga saat ini kita juga sudah diakui ya dari beberapa negara, bahkan kita punya izin edar juga di Amerika, di FDA, BPOM-nya Amerika gitu ya. Jadi sudah di Eropa sudah diakui, di Inggris ya, di Jepang, China, di Korea. Jadi basically kita sudah diakui di seluruh dunia. Nah, ini juga fungsi utamanya bukan untuk menyembuhkan penyakit, tapi dia hanya memberi nutrisi kepada sel induknya kita, stem cell ini gitu ya. Jadi dia begitu stem cell ini aktif, dia akan langsung mendeteksi secara autopilot, dia akan mendeteksi semua kerusakan tubuh kita. Mau ada stroke, mau ada luka, atau misalnya mau ada kropos tulang, atau enggak ada livernya seperti Bu Ida tadi gitu ya, yang mengalami pengerasan gitu segala macam. Nah, itu akan diperbaiki semua oleh sel kita sendiri. Jadi ini intinya kita di sini beda dengan suplemen lain. Kita ini semuanya hanya dibetulkan, diperbaiki oleh sel-sel inti kita, dua sel inti kita, stem cell sama NK cell. Dua sel itu diberi nutrisi oleh Utsukushi dan Subarashi. Nah, kemudian sel-sel inilah yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi dan memperbaiki semua kerusakan tubuh kita seperti itu. Intinya basicnya seperti itu. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot untuk untuk milih-milih suplemen apa yang tepat untuk penyakit itu enggak, karena kita nggak peduli sama penyakitnya, kita fokus sama ngasih nutrisi kepada dua sel inti kita aja gitu ya. Jadi ini banyak sekali testimoni hasil-hasil yang sudah terbukti gitu ya. Ini bahkan Bapak ini mau hampir transplantasi ginjal ya, karena dia gagal ginjal, udah kronis banget, fungsi ginjalnya juga tinggal berapa persen gitu ya. Secara medis nggak bisa dilakukan pengobatan oleh obat-obatan gitu ya, apalagi cuci darah. Itu kan cuci darah hanya membersihkan racunnya aja gitu. Tapi ini dia bisa airnya bisa lepas sampai bisa lepas cuci darah dan ginjalnya berfungsi normal kembali, itu luar biasa banget. Ini juga ada contoh yang tangannya terbakar dalam waktu 4 harian ya, kulitnya sudah keluar kembali gitu ya. Jadi memang terbukti paten fungsi regenerasi sel itu ini terjadi pada Bapak ini, dia terjadi regenerasi sel kulit ya. Seperti yang kita lihat di sini, udah kulit-kulit barunya udah keluar lagi gitu. Dan ini kasus juga yang saya tangani, bantu tangani, dampingin dari Bogor, ada anak kecelakaan, udah koma sampai 15 hari karena cedera gitu ya, tabrakan. Ini kepalanya yang cedera malah ini. Nah itu kita selama 15 hari koma, kita berikan SOP, itu 2 hari itu langsung sadar gitu ya, baru bisa bangun gitu ya, bahkan tiba-tiba bisa ngelipat baju gitu ya, hari ketiga udah bisa komunikasi. Jadi perkembangannya sangat-sangat signifikan banget gitu ya, ketika sel induk kita ini diaktifasi seperti itu. Nah ini banyak ya, yang kasusnya diabetes ya, yang udah harus divonis amputasi, udah ini agak ngeri ya teman-teman ya. Kalau yang nggak kuat jangan sampai mimpi-mimpi nanti malam. Nah ini sudah divonis untuk amputasi, kakinya udah
kering, udah hitam banget tulang-tulangnya ini ya. Jadi ketika di regenerasi pankreasnya gitu ya. Jadi kita nggak ngurusin gulanya kalau diabetes, tapi kita ngurusin sel yang rusak gitu ya. Pankreas yang menyebabkan kita nggak bisa nahan gula gitu. Nah itu pankreasnya diregenerasi, tiba-tiba tumbuh lagi kulit-kulitnya, otot-ototnya, saraf-sarafnya gitu ya. Maju menutup daerah yang kebuka tadi gitu. Akhirnya nggak jadi diamputasi seperti itu ya. Jadi ajaib sekali memang udah Tuhan berikan ke kita. Sebenarnya itu udah lengkap tubuh kita ya untuk memperbaiki diri kita sendiri gitu. Dan ini juga kasus-kasus autoimun juga banyak sekali yang terbantu ya. Jadi ini dalam waktu baru habis 2 box saja sebulanan gitu ya, udah mulai membaik dia dari ruam-ruam kulit yang pecah-pecah ini seperti itu. Jadi kalau kasus psoriasis ini biasanya satu badan ya melepuh, semua seperti melepuh, bersisik gitu ya, sakit banget, gatal banget, panas banget gitu ya. Dan juga mengganggu kegiatan juga pastinya gitu. Nah ini banyak sekali uji klinis gitu ya, yang sudah memang kita dapatkan gitu hasil paten-paten fungsinya ini gitu ya, melalui hasil riset mereka selama puluhan tahun. Nah ini juga ada sertifikat semua, organik, bebas dari antibiotik, bebas dari pestisida, logam berat, kimia berbahaya, dari radiasi nuklir, dari hormon gitu ya, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Semuanya sudah diuji secara klinis. Mungkin kita ini juga ada akhirnya dibuat juga dari bahan yang sama tapi untuk pemakaian beauty skincare berupa serum ini. Sama juga ada paten fungsi medisnya juga ya, bahan-bahannya juga premium semua. Bahkan ada beberapa brand-brand ternama seperti SK2, Shiseido gitu-gitu yang brand-brand Jepang yang premium itu diproduksi oleh AFC juga gitu ya. Ini paten-paten fungsinya untuk anti flek-flek gitu ya. Nah ini juga hasil-hasilnya, ada yang kantong matanya langsung membaik dalam waktu 4 hari aja gitu ya, berkurang semua kerutan-kerutannya, berkurang kantong-kantong matanya gitu ya, jadi glowing, pori-pori mengecil, flek-flek juga memudar gitu ya. Bahkan ada yang udah di laser nggak mempan selama bertahun-tahun, udah 3 kali laser. Jadi ketika diterapi pakai dibantu sama esensi serum ini itu memudar langsung dengan sangat signifikan. Ini juga bekas-bekas operasi juga sama memudar juga dia. Nah, kemudian mungkin saya putar sedikit video gitu ya. Apa sih stem cell itu kayak apa sih bentuknya gitu ya? Mungkin saya coba sharing sebentar. Penjelasan singkat dari stem cell itu apa gitu ya. Canggih banget ya kok ya produknya ini. Sangat. Ini nggak heran kalau Bu Ida dalam waktu setengah tahun aja dari yang nggak bisa bangun tuh bisa sampai bangun ya. Thank you banget loh Ko Dendi buat semua penjelasannya. Nah, kita setelah video ini mungkin kita bisa tanya jawab sedikit. Oke. Jadi stem cell itu adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Itulah stem cell mula-mula. Kemudian dari stem cell ini terciptalah seluruh organ manusia, dengan beserta dengan sistemnya sehingga akhirnya lahir seorang manusia. Nah, berarti apa? Berarti seluruh organ manusia diciptakan oleh sel yang disebut dengan stem cell ini. Apabila satu sel ini bisa menciptakan seluruh organ manusia, maka tentu apabila terjadi kerusakan, yang bisa memperbaiki hanyalah penciptanya, yaitu stem cell. Jadi yang bukan atau tidak ada kaitannya dengan sel telur dan sperma pasti bukan stem cell. Dan satu hal lagi, stem cell itu life cell, sel hidup. Jadi kalau tidak hidup, maka itu kita bisa manfaatkan hanya nutrisinya saja. Nah, stem cell itu bisa diambil dari tubuh seseorang sebagai pasien, atau dari orang lain sebagai donor, atau dari plasenta. Nah, plasenta ini sekarang sudah mulai banyak yang ditawarkan untuk disimpan gitu ya. Nah, ternyata hanya cocok untuk anak itu sendiri yang punya. Sementara untuk orang lain belum tentu cocok. Untuk cari yang cocok tidak mudah. Maka penelitian dilanjutkan dan menemukan bahwa plasenta mamalia bisa digunakan sebagai pengganti daripada plasenta kita. Ya, itu bisa digunakan dan cocok. Semua mamalia itu ternyata plasentanya bisa digunakan sebagai bahan untuk terapi stem cell dengan syarat harus live, harus hidup. Kalau bukan live, maka itu bukan disebut stem cell. Kenapa? Karena memang stem cell sudah membuat kejutan dan membuat heboh dunia. Karena banyak sekali orang yang sembuh dari sakit karena stem cell terapi. Terutama penyakit-penyakit seperti jantung, diabetes,
kemudian penyakit Alzheimer, stroke, Parkinson, spinal cord injury, orang yang lumpuh bisa berjalan kembali, dan banyak penyakit autoimun seperti lupus, psoriasis, osteoporosis, osteoartritis, banyak penyakit yang lain, termasuk penyakit ginjal, sudah cuci darah, bisa lepas dari cuci darah. Bahkan ada yang buta, ya sudah buta karena sarafnya putus, bisa melihat kembali setelah menjalani terapi stem cell. Nah, ini yang tidak mungkin dilakukan oleh obat-obatan ataupun nutrisi. Oke, kira-kira begitu penjelasan singkat dari stem cell yang diaktifasi sama produk kita ini ya, yang dialami sama Bu Ida. Oke, Hana, silakan. Thank you so much, Ko Dendi, buat penjelasannya. Bu Ida masih di sini nggak ya? Oh, masih ada. Nah, mungkin kita buka sesi tanya jawab aja langsung. Selama ya, karena waktu juga udah 9:30. Mungkin teman-teman udah banyak yang mau istirahat juga. Nah, ada yang mau tanya kah ke Ibu Ida? Ibu Ida masih di sini kah? Bu Ida. Masih di mute sebentar. Oh. Oke, Bu, coba diklik unmute-nya. Udah. Oke. Wina, tadi ada yang nanya nih, Iya. konsumsi superfoodnya bisa tolong dikasih lihat. Nah, Bu Ana, mudah-mudahan ini lengkap ya penjelasan dari Ko Dendi sampai apa yang diaktifin, NK cell, stem cell, luar biasa Ko Dendi, thank you. Dan dari Nanino, konsumsinya berapa saset ya Bu Ida? Nah, mungkin Bu Ida bisa jelaskan. Kalau yang dari di awal minum yang saya bisa miring kiri miring kanan itu saya 1 set minumnya. Pagi yang ungu 1, yang birunya 1. Jadi minum satu aja Bu Ida. Jadi 1 set. 1 set itu satu-satu minumnya di malam hari. Saat itu sampai berlangsung ya terus sampai sebelum minum ini yang obat ini yang kayak bilang pengganti kemo, baru saya minumnya sampai 3-4 set. Jadi pelan-pelan dinaikin gitu ya Bu Ida. Karena kan badannya kebakar gitu, jadi 1 set itu udah nggak ada ini, nggak efek di badan. Oke. Ada lagi mungkin yang mau nanya. Nah, ini harganya bisa dikasih tahu. Nah, kalau harganya per sasetnya itu sekitar 62.500. Lalu mungkin Ko Dendi share sedikit, atau untuk harga dan belinya di mana segala macam itu boleh nanti tanyakan ke yang mengundang ya, karena kita terbatas juga oleh waktu. Ya. Nah, di sini saya mau tanya lagi sama Bu Ida. Bu, obat kemo tadi mahal-mahal ya, 3,5 juta. Iya. Itu pun bikin terbakar ya. Nah, menurut Ibu, konsumsi Utsukushi dan Subarashi ini menurut Ibu Ida murah atau mahal? Kalau saya bilang murah. Murah banget. Setelah terbantu. Iya, murah banget. Dan justru saya malah berikutnya tuh kayak apa ya, yang tadi saya sanggup atau enggak bisa beli dengan harga itu, tapi setelah saya minum ini itu malah justru jadi terbantu gitu loh. Saya bisa dapetin harga itu gitu loh. Dan di kepala saya mindsetnya udah dirubah. Saya pasti dimampukan untuk bisa membeli untuk membantu hepatitis saya, liver saya, semuanya. Buktinya sampai sekarang saya masih konsumsi, masih berjalan gitu loh. Luar biasa ya Bu Ida. Berarti benar-benar ya ketika orang udah sakit apapun akan diusahakan. Yang penting sembuh gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman, ini saya spill sedikit. Sebenarnya kalau misalkan mau konsumsi produk kesehatan ini, superfood ini seperti Bu Ida supaya bisa sehat, sebelum yang penting jangan sampai kayak Bu Ida ya, udah sakit pelan-pelan masih nggak mau dicek sampai parah baru tobat gitu ya. Sebenarnya ini bisa dikonsumsi secara gratis. Jadi untuk detailnya, detail mengenai produk Utsukushi Subarashi itu silakan tanyakan kepada yang mengundang. Itu aja teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi sesi malam ini. Mungkin tambahin dikit ya. Jadi sebaiknya sih memang kita lebih early bisa maintain tubuh kita gitu supaya nanti kalau ada apa-apa seperti Bu Ida gini, tubuh kita sebenarnya udah more than ready gitu, udah lebih dari siap untuk
menahan gitu penyakit-penyakit biar nggak sampai kritis seperti itu. Jadi jangan tunggu sampai sakit gitu ya, baru kita konsumsi ini seperti itu. Jadi dari sekarang sebenarnya sebaiknya gitu ya, karena usia nggak ada yang bisa ngelawan gitu ya, karena apa namanya dari pola hidup kita, apa dari lingkungan kita, polusi apa segala macam ya, ada radiasi gitu ya, terus kurang olahraga itu akan menjadi akumulasi yang nanti jadi bom waktu untuk kita gitu. Kalau misalnya kita nggak maintain kita kesehatan dari sekarang. Jadi ini produk ini memang sebenarnya memang bukan untuk orang sakit aja, tapi memang justru untuk orang yang sehat, masih sehat gitu, supaya dia bisa ready tubuhnya nanti kalau ada apa-apa gitu. Jadi sudah ada bentengnya ya? Ada bentengnya, udah siap Bu, bener. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Mumpung Ibu Idanya masih di sini, nah Kodendi ini sebenarnya salah satu orang yang konsumsi justru sebelum terjadi apa-apa ya. Betul. Kalau misalkan ada yang mau tahu kisahnya Kodendi, boleh juga tanyakan, kita ada linknya sudah direkam. Jadi Kodendi ini salah satu orang yang terkena sumbatan jantung sebanyak 100%. Wow, itu sih kalau ini pasti udah lewat ya Kodendi, tapi terbantu juga. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami mau undur diri. Thank you so much buat yang masih stay sampai malam-malam. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan thank you so much Ibu Ida buat sharingan malam hari ini. Benar-benar menginspirasi banget. Dan pokoknya sehat terus ya Bu Ida. Semakin sehat. Kodendi juga, thank you udah jelasin produknya. Sama-sama. Hana, selamat malam semuanya. Kami undur diri, terima kasih. Nanti linknya di-share ya, ada yang minta linknya tadi.